Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi di Leko TV. Semangat dan optimis selalu, jangan lupa subscribe, like dan komen, saksikan tayangan berikut ini. Sejumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa BPD dan Kepala Desa hadir dalam acara peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW di Masjid Jami At-Taqwa Kediri Wonomulyo. Acara ini dilaksanakan oleh Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Kediri, Selasa tanggal 28 Januari tahun 2025. Acara ini merajuk tema, meneladani perjalanan Isra Miraj untuk memperkuat iman dan takwa. Ketua DKM Masjid At-Taqwa periode tahun 2025 sampai tahun 2027, Arifin Bodi MM, optimis kegiatan ini mampu memberi hikmah yang mendalam dan berdampak pada kegiatan ibadah dan syiar Islam buat umat pada umumnya. Kalau ini kita sudah mampu melakukan dengan sesuai dengan tema kita pada malam ini, yakni meneladani perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Saya kira harapan ini salah juga bisa wujudkan secara bersama-sama. Sekalipun Surabaya akan selalu menentukan kontribusi dan partisipasi kepada kita semua, baik pemikirannya maupun dalam bentuk beda, finansial dan sebagainya, sehingga kita dapat meneruskan melanjutkan pembangunan fisik maupun fisik yang ada di masjid kita. Keberkahan itu berupa sesuatu benda yang bisa dilihat oleh mata, yang bisa disentuh oleh tangan kita, Bapak Ibu. Mungkin kita tidak akan punya kesibukan yang lain, melainkan berlomba-lomba untuk mencapai, memiliki keberkahan itu. Yang namanya berkah itu sesuatu hal yang bisa dirasakan bagi mereka yang dibuka hatinya oleh Allah. Dia tinggal di Mekah dan Madinah, baju dalam yang dia pakai berapapun lamanya mereka di Mekah dan Madinah itu tidak pernah dicuci. Bau kan pastinya. Tapi justru istimewanya juga Mekah Madinah Bapak Ibu, pakaian mereka dicuci tetap aromanya baik lagi. Kenapa kalian tidak pernah cuci pakaiannya itu? Kenapa? Yang sifatnya suci, maka di situ akan ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Statusnya adalah mukjizat. Apa sih mukjizat itu? Wa baharatun minal 'adati. Yang namanya mukjizat itu Bapak Ibu adalah sesuatu kejadian, sesuatu yang ada nampak oleh mata, banyak yang saksikan pula, tapi kejadian itu di luar kekuatan akal manusia. Mujizat namanya. Tapi mujizat ini Allah berikan kepada Nabi. Kalau sesuatu yang sifatnya di luar akal, di luar kemampuan analogi manusia, di luar sunnatullah maksudnya, apabila Allah berikan kepada seorang wali, namanya adalah karamah. Kalau Allah berikan kepada orang saleh, orang saleh ini Bapak Ibu, namanya adalah ilham. Misal ya, ada orang karena taatannya kepada Allah, sebelum terjadi sesuatu, sepekan iya, sebulan iya, setahun iya, Allah sudah kasih gambaran dia dalam tidur. Oh, besok itu akan begini ya, lusa itu akan begini, sepekan itu akan begini. Itu orang-orang saleh. Itu namanya ilham. Ternyata menjadi satu amalan bagi seorang mukmin, menjadi amalan yang sangat baik bagi seorang yang beriman, kalimat subhanallah. Rasulullah sudah berpesan kepada keluarga dan sahabatnya, jangan tidur di waktu malam. Dengar ya Bapak Ibu ya, jangan tidur di waktu malam, melainkan setelah membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim mi'ata marrah, sebanyak 100 kali saja mengucapkan subhanallah mil al-mizani, dia akan menutupi, dia akan memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba yang mengucapkan hal itu di hari
Beliau ini berada di rumahnya. Rumah beliau itu sekaligus rumah daripada ayah dan ibunya, abah dan ibunya, yang yakni rumah Abdullah bin Abdul Muttalib, dan disitulah ditempati oleh ibu dan tercinta Rasulullah yang bernama Aminah bintu Wahab. Tempatnya di mana? Di depan Babus Salam, pintu ke-25 atau 26 di Masjidil Haram Makkah, lurus sekitaran 100 meteran, ketemu dengan yang namanya rumahnya Rasulullah yang diberi nama oleh orang Mekah Maulid Nabi. Apa artinya Maulid Nabi? Tempat dilahirkannya Rasulullah SAW. Ternyata malam itu ketika Rasulullah sedang baring di rumah beliau, tiba-tiba cahaya menembus atap rumahnya Rasulullah. Kita lihat cahaya menembus atap rumahnya Rasulullah, dan ternyata siapa yang dilihat oleh Rasulullah di dalam cahaya itu, yang makin seiring dengan waktu makin dekat cahaya itu kepada baginda Rasulullah. Ibaratkan senter, Bapak Ibu ibaratnya ya, pendekatannya gini, ibaratkan orang yang bawa senter, kita pada posisi yang sedang diarah senter itu kepada kita, makin dekat sekali itu. Cahaya itu makin dekat kepada Rasulullah SAW. Ternyata siapa yang ada di balik cahaya itu di malam beda Maghrib wal Isya, di antara Maghrib dan Isya di malam Isra'nya Rasulullah? Siapa yang ada dalam cahaya itu? Allah Akbar. Ada itu dan Rasulullah ternyata adalah malaikat Jibril alaihissalam. Sebenarnya Rasulullah tahu, kata Allah berikan kekuatan tahu oleh Rasulullah, oleh Allah. Tetapi untuk syariat bagi umatnya, Rasulullah bertanya, ayu syai'in biyadika, apakah yang ada di tanganmu itu wahai Jibril? Apa jawaban Jibril alaihissalam? Hada haddus syaitani bika. Itu jawabannya Jibril. Apa artinya? Rasulullah, yang saya pegang ini adalah darah hitam kental yang aku ambil dari di sisi hatimu yang paling kecil, dan inilah tempatnya syaitan pada dirimu. Tetapi lebih cepat aku berbicara, sedang berbicara kepada ini, tapi lebih cepat lagi Allah angkat itu dari hatimu, perintah Allah kepada aku. Artinya apa? Belum lagi duduk, belum lagi dilaksanakan oleh Jibril alaihissalam pembedahan itu, darah hitam itu yang menempel di pinggir-pinggirnya hatinya Rasulullah langsung dicabut oleh Jibril alaihissalam. Lalu Jibril alaihissalam mengatakan, ya Rasulullah, andai kata hal ini pahami oleh Rasulullah, darah tentang ini semua yang namanya manusia miliki. Yang namanya manusia selama dia namanya adalah manusia, mereka semua memiliki yang namanya darah kotor di dalam samping hatinya. Inilah tempatnya setan selalu membujuk manusia itu. Tapi hanya engkau yang dicabut oleh Allah, dihilangkan oleh Allah. Kenapa? Karena sebagai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, wahai Rasulullah, simpan hati itu. Sebelumnya Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, kalau memang Allah akan cabut juga, kalau pada ujungnya Allah akan ambil juga, Allah akan bersihkan hatiku dari kotoran itu, dari darah hitam itu, kenapa mesti Allah kasih juga? Apa jawaban Jibril alaihissalam? Wahai Rasulullah, andai kata Allah tidak simpan dari kotor ini yang sesingkat mungkin di dalam hatimu, maka kenapa umatmu tidak akan pernah melintas hati siapapun yang berwudu dengan baik, ikhlas, berwudu dengan baik, dengan kesadaran yang penuh bahwa dia adalah seorang hamba yang penuh dengan dosa, dan setiap dosa itu menjadi bintik hitam di sekeliling hatinya, yang apabila hati itu disekelilingi oleh bintik hitam dan penuh, Allah Akbar, andai kata malaikat turun untuk memberikan nasihat pada
Sidratul Muntaha. Kalau tujuannya Allah mengundang baginda Rasulullah, kalau tujuannya Allah memperlihatkan baginda Rasulullah untuk sampai ke Sidratul Muntaha, untuk sampai ke Mustawa, untuk sampai ke Marabah, tapi kenapa Allah mesti perintahkan dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Padahal secara beda yang ada disebutkan dalam kitab, Sidratul Muntaha, Mustawa, Marabah A'la, selurus dengan Hajar Aswad yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Tak mesti ke Mekah dulu. Kenapa mesti ke Palestina dulu? Kalau ujungnya yang namanya Masjid Aqsa ini adalah yang namanya Sidratul Muntaha itu adalah di atasnya Ka'bah. Kenapa mesti ke Palestina dulu? Yang ini pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Ternyata Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, Masjidil Aqsa itu, Masjidil Aqsa itu, Bapak Ibu, sebelum ada perintah dari Allah menghadap ke Ka'bah Al-Mukarramah dalam melaksanakan salat, yang menjadi kiblat itu adalah di Masjidil Aqsa. Dulu sebelum pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang namanya Masjidil Aqsa itu adalah berupa bangunan biasa-biasa saja. Tapi di balik bangunan biasa itu, tahu tak Bapak Ibu, di dalam ada satu batu. Kalau di Mekah yang pernah haji dan umrah, saya kasih contoh seperti yang mirip-mirip dengan batu yang ada di Sofa di Mekah juga. Batu itu Bapak Ibu ngapung dia. Contoh ya, batunya kayak gini. Dia ngaku, sebagian ngaku begini. Mau dibilang kuah juga bukan. Tapi yang jelasnya awalnya, Bapak Ibu kita lihat ya, dia biasa ya. Awalnya batu itu adalah datar. Tapi tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dimi'rajkan, subhanallah wa bihamdihi, karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, batu ini ikut terangkat. Dan dia mengatakan kepada baginda Rasulullah alaihi wasallam, bi abi ya Rasulullah, bi izzatillah wa jalalihi, demi Allah dan Rasulnya, wahai Rasulullah, saya ingin ikut bersamamu melaksanakan mi'raj. Akhirnya batu itu terangkat. Dan Allah berikan sampai sekarang, Allah berkirim dari lubangnya batu itu Allah, dari lubangnya batu itu Bapak Ibu sampai sekarang dan sampai kiamat kelak Allah Akbar. Ternyata harum selalu muncul dari bocor dari liang yang ada batu yang akan ikut berangkat bersama Rasulullah. Jibril mengatakan kepada sang batu, kau tidak boleh ikut karena kau tidak diberi izin oleh Allah. Yang jelasnya, tapi pada saat itu batu itu ikut terangkat beberapa derajat. Hadir di tempat ini yang ada dalam hati kita adalah karena kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah bismillah, kehadiran kita di malam ini Bapak Ibu, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimudahkan dalam proses menuju Allah dalam zahiriyah, menuju Allah dalam batiniyah. Insyaallah wa bismillah, selama kita masih ikhlas, insyaallah pancaran-pancaran cahaya keberkatan itu Allah akan anugerahkan kepada kita semua. Amin. Amin. Lapisan langit seorang mukmin ketika akan menghembuskan nafas yang terakhir. Sebagai pembuktian dan Bapak Ibu pernah lihat, yang pernah lihat, insyaallah tahu. Ketika kita di rumah sakit, dalam keluarga kita di koma atau di rumah, menjelang wafatnya kita punya keluarga, coba perhatikan matanya. Perhatikan matanya. Ada yang sementara terbuka. Nanti kita colok, kita goyang-goyangan telunjuk di sini, dia tidak berkedip. Yang pernah lihat insya Allah tahu ini. Bahkan ada yang kita jumlah mataku,
matanya, itu tidak mau berkedip. Itu tidak mau berkedip. Pertanyaannya kenapa? Padahal secara hukum alam yang namanya mata kecolok pasti bergerak. Bayangan saja di depan, biasanya mata mengikuti bayangan itu. Tapi kenapa seseorang mukmin ketika akan menghembuskan nafas yang terakhir, justru matanya menatap satu arah yang ada di kecolok dan berkedip? Kenapa Bapak Ibu semuanya? Karena pada saat itu dia sedang melihat Allah. Apa yang dia lihat? Sesuatu cahaya yang keluar di antara kedua keningnya. Sesuatu cahaya yang keluar di antara keningnya yang lebih halus daripada cahaya, yang lebih kecil daripada segala yang takut dan segala yang benar, yang memanjang, melewati, menembus pintu-pintu hati. Pintu lagi itu hasil salah tidak saja ini apabila seorang roh mukmin akan meninggalkan jasadnya seorang mukmin, maka roh itu diantar oleh cahaya menembus langit demi langit sampai di lapis langit, dan ketika terputus langit itu maka dia telah kembali kepada Allah. Apa hubungannya dengan usaha kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat yang diawali dengan Isra, menembus alam semesta, menembus langit demi langit sampai kepada Sidratul Muntaha dan di atasnya, maka berkah nur salat itu, cahaya salat itu. Saya ulangi, karena setiap salat yang kita lakukan, yang kita laksanakan dengan baik, ikhlas-ikhlasnya, penuh dengan hukum syar'i yang ada yang sempurna. Kenapa? Sesungguhnya salat itu memiliki cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan cahaya itulah yang kira pelaksanaan pada malam ini ya kita katakan sukses ya, dan mudah-mudahan pelaksanaan ini peringatan Islam menjadi perekat dari seluruh jamaah yang ada di Masjid Taqwa ini untuk jadi mempererat dalam bagaimana tetap pertahankan membangun kita punya masjid, khususnya membangun visinya ya, bagaimana peningkatan salat jamaah yang setiap hari semakin bertambah. Saya kira seperti itu. Kepengurusan baru Pak ya? Ya, alhamdulillah selama kepengurusan baru kita ini juga berganti nama dengan Dewan Kemakmuran Masjid, yang mudah-mudahan dengan nama baru ini semua program-program nanti akan terlaksana dengan bagus.